Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok pelembab. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kepuasan pelanggan. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Ristia Amelia Ramadhanti dengan nomor NIM C01211015. Perkenalkan, nama saya Aleda Selamatita dengan NIM C01211016. Nama saya Leo Tri Kurniawan Bagus Laksana, NIM C01211017. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Saputra dengan NIM C01211025. Perkenalkan, saya Padang Wibowo dengan NIM C01211026. Nah, pelanggan sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu pelanggan internal, yang kedua pelanggan eksternal, dan yang ketiga adalah pelanggan perantara. Nah, selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan? Nah, pada perusahaan sendiri pasti memiliki pelanggan. Nah, pelanggan merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan, sehingga kepuasan pelanggan menjadi satu hal yang sangat diprioritaskan dalam perusahaan. Nah, kepuasan pelanggan sendiri merupakan perasaan konsumen atau pelanggan atas menerima barang atau jasa layanan yang sudah diterima dari perusahaan. Nah, cara mengetahui kepuasan pelanggan sendiri yaitu dengan cara melalui survei atau nilai-nilai rating dari pelanggan kepada perusahaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, tahun 1994 mengemukakan 1. Sistem pengaduan. Metode ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan saran, keluhan, dan bentuk tidak kepuasan lainnya dengan cara menyediakan kotak saran. Nomor 2. Survei pelanggan. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh beberapa perusahaan. Misalnya, dengan cara lewat kotak pos, wawancara, dan juga telepon. Nomor 3, panel pelanggan. Beberapa perusahaan menggunakan metode ini dengan cara mengundang pelanggan yang setia kepada produk perusahaan tersebut dan mengundang pelanggan yang telah berhenti membeli produk dari perusahaan tersebut atau pindah ke perusahaan lainnya. Dari pelanggan yang setia, mereka mendapatkan informasi tingkat kepuasan pelanggan. Dan dari pelanggan yang telah berhenti membeli produk mereka mendapatkan informasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Membentuk fokus pada kepuasan pelanggan. Berikut adalah faktor utama keberhasilan dalam membentuk fokus pada kepuasan pelanggan. Yang pertama, menyadarkan karyawan akan pentingnya kepuasan pelanggan. Menempatkan karyawan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang terakhir, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Analisis pelanggan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan merupakan dasar usaha peningkatan kepuasan pada pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan. Memuaskan kebutuhan pelanggan. Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. Memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan akan cenderung menggunakan produk dan jasa pelayanan itu kembali. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci pelanggan dalam membeli sebuah produk di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan memuaskan kebutuhan pelanggan. Memuaskan kebutuhan pelanggan terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan, dan yang kedua yaitu mengetahui proses pengambilan keputusan dalam membeli, dan yang ketiga yaitu membangun citra perusahaan, dan yang terakhir yaitu yang keempat membangun kesadaran akan pentingnya kepuasan pelanggan. Nah, contoh kasus pada kepuasan pelanggan yaitu pemberian nilai buruk pada website resmi yang dikatakan bahwa pelembab